Malam itu, gang sempit di sudut kota seolah menjadi panggung gelap bagi sosok berwajah keras yang tengah berdiri. Tatapan matanya tajam, menusuk siapapun yang berani mendekat. Di balik kepulan asap rokok yang ia hembuskan, tersimpan amarah yang membeku, dingin seperti baja. Dialah Bram, seorang preman yang namanya sudah cukup untuk membuat pedagang kecil ketakutan dan membuat lawan-lawannya mengurungkan niat untuk menantang. Orang-orang mengenalnya sebagai penguasa jalanan, sosok yang tidak pernah ragu mengangkat tangan dan mematahkan tulang siapa saja yang berani melawan. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya malam itu. Mata yang biasanya penuh api, kini menyimpan bayangan samar, seperti ada luka yang tak pernah sembuh, luka yang ia sembunyikan dari dunia. Bram berdiri menatap dinding kusam penuh coretan, seolah mencari jawaban yang tak kunjung datang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan masa lalu muncul, suara teriakan, tangisan, dan wajah yang tak pernah ia lupakan. Luka batin itu menjeratnya, menjadikan dirinya monster jalanan yang hidup dalam gelap. Angin malam membawa aroma lembab gang sempit, bercampur bau alkohol dari botol yang ia genggam. Sesekali, tawa sumbang para anak buahnya terdengar di belakang, namun hatinya tidak ikut tertawa. Ada jurang di dalam dirinya, antara sosok preman yang ditakuti dengan manusia rapuh yang tak pernah mampu ia tunjukkan. Seorang anak kecil tiba-tiba berlari melewati gang itu. Matanya memandang Bram dengan rasa takut bercampur penasaran. Sekejap, tatapan sang anak membuat Bram terdiam. Ada sesuatu yang menohok dalam benaknya, mengingatkannya pada sosok yang dulu pernah ia lindungi namun kini telah hilang. Dadanya terasa sesak, meski wajahnya tetap dingin. Bram menghela napas panjang, lalu menendang botol di kakinya hingga pecah. Kepingan kaca berserakan, mencerminkan cahaya lampu jalan yang redup. Ia tahu, semua orang hanya melihat dirinya sebagai preman berhati batu. Namun siapa yang tahu, di balik tatapan matanya yang kelam, tersimpan rahasia yang terus menghantui. Langkah-langkah berat mulai terdengar mendekat. Beberapa preman lawan dari geng lain masuk ke gang, mencari masalah. Wajah-wajah mereka sombong, seakan tak gentar menghadapi Bram. Senyuman tipis terbit di bibirnya, senyuman yang lebih mirip ancaman, tapi jauh di dalam hatinya. Pertempuran batin kembali bergemuruh, antara amarah dan kesepian. Malam itu, di gang sempit yang gelap, tatapan Bram menjadi saksi bisu. Tatapan yang bagi banyak orang adalah simbol ketakutan, namun bagi dirinya adalah jeritan sunyi yang tak pernah bisa terucap. Dunia hanya mengenal sang preman kejam, tetapi hanya ia yang tahu bahwa di balik tatapan itu tersimpan sebuah kisah yang belum pernah terungkap. Malam itu, setelah keributan kecil dengan geng lawan berhasil ia redam hanya dengan tatapan tajamnya, Bram memilih berjalan sendiri menyusuri jalan kota yang mulai sepi. Lampu-lampu jalan berkelip redup, seakan ikut menyaksikan kesunyian langkahnya. Setiap kali ia memandang bayangan dirinya di kaca etalase toko yang tertutup, ia seolah melihat sosok asing, bukan preman garang, melainkan lelaki yang kehilangan arah. Ingatan tentang masa kecilnya kembali menghantam. Bram kecil dulu bukanlah anak jalanan. Ia tumbuh di rumah sederhana bersama seorang ibu yang lembut dan seorang adik perempuan yang selalu tersenyum manis. Namun semua berubah pada satu malam kelam, ketika ayahnya, seorang pemabuk, pulang dengan amarah membara. Teriakan, hantaman, dan tangisan malam itu menjadi awal dari kehancuran keluarganya. Bram masih bisa merasakan jelas bagaimana tubuh kecilnya berusaha melindungi sang adik, sementara ibunya berlumuran darah mencoba bertahan dari amukan suami. Malam itu menjadi luka pertama yang membekas di hatinya. Luka yang tak pernah sembuh. Luka yang mengajarinya bahwa dunia ini tidak adil bagi orang lemah. Sejak saat itu, Bram bertekad untuk tidak pernah lagi terlihat lemah. Ia belajar memukul lebih keras, berteriak lebih lantang, dan menatap lebih dingin dari siapapun. Namun, di balik semua itu, ada rasa bersalah yang tak pernah bisa ia hapus. Ia gagal melindungi orang-orang yang paling ia cintai. Ibu dan adiknya akhirnya pergi meninggalkan rumah, dan Bram tak pernah lagi bertemu mereka hingga kini. Dalam kesepian, jalanan menjadi rumahnya, dan geng-geng jalanan menjadi keluarga barunya. Ia menemukan tempat di mana tatapan tajam bisa lebih berharga daripada air mata,
dan kekerasan menjadi bahasa yang paling mudah dimengerti. Setiap luka yang ia torehkan pada orang lain, seolah menjadi cara untuk melupakan luka dalam dirinya sendiri. Namun malam itu, setelah sekian lama menutup rapat ingatan itu, tatapan seorang anak kecil di gang sempit tadi membongkar segalanya. Mata polos itu mengingatkannya pada adiknya, sosok yang selalu ia rindukan. Entah masih hidup atau sudah lama tiada. Bram menggenggam kepalanya, mencoba mengusir bayangan itu, tapi rasa sakit kian menghantam. Kenapa aku masih dihantui masa lalu? Gumamnya lirih, suara yang bahkan tak sanggup ia perdengarkan pada anak buahnya. Bagi dunia luar, Bram adalah singa buas. Tapi di dalam dirinya, ia hanyalah seorang anak lelaki yang masih ketakutan, masih mencari kasih sayang yang direnggut darinya sejak lama. Dan di saat itulah Bram menyadari, semakin ia mencoba mengubur masa lalunya, semakin dalam luka itu menusuk ke hatinya. Tatapannya yang selama ini ditakuti orang hanyalah benteng rapuh untuk menutupi kelemahannya. Malam itu, di jalan kota yang lengang, Bram berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menemukan jawaban dari semua luka lama itu, meski harus menembus kegelapan yang lebih pekat lagi. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan kota yang lengang. Bram berdiri di bawah atap reyot sebuah warung kopi kecil, merapatkan jaket kulitnya yang sudah lusuh. Rokok di tangannya basah, nyalanya padam oleh tetes hujan yang nakal. Ia menggerutu, tapi dalam hatinya justru merasa sedikit lega. Setidaknya hujan mampu menutupi air mata yang tiba-tiba jatuh dari matanya tanpa ia sadari. Saat ia hendak berbalik pergi, sebuah suara lirih terdengar dari pojok warung yang remang. Seorang wanita muda tengah duduk di bangku panjang. Wajahnya pucat dengan pakaian yang basah kuyup. Matanya menunduk, namun ada kesedihan mendalam yang terpancar. Bram terpaku sesaat. Ada sesuatu dalam tatapan perempuan itu yang menusuk hatinya. Tatapan yang mengingatkannya pada ibunya dahulu. Wanita itu memeluk seorang anak kecil yang tampak menggigil. Sang anak bersandar lemah di pangkuannya. Mungkin sakit atau kelelahan. Bram yang biasanya dingin, kali ini tanpa sadar melangkah mendekat. Ada tarikan halus dalam dirinya, seolah sebuah benang tak terlihat menarik langkahnya untuk menghampiri. "Lo kenapa di sini, Bu?" Suara Bram berat dan datar, tapi di baliknya ada kepedulian yang jarang ia tunjukkan. Wanita itu mendongak, menatap Bram dengan mata penuh ketakutan. Baginya, sosok besar dengan wajah sangar itu adalah ancaman, bukan pertolongan. Bram merasakan tatapan itu menusuk. Tatapan yang sama seperti dulu ia dapatkan saat semua orang menganggapnya monster. Saya cuma butuh tempat berteduh," jawab wanita itu lirih. Suaranya bergetar. Bram terdiam. Matanya menatap anak kecil yang memeluk erat tubuh ibunya. Tanpa sadar, ingatan tentang adiknya kembali menyeruak. Rasanya seperti melihat masa lalu yang hadir kembali di depan mata, hanya dalam wujud berbeda. Hening sejenak menguasai. Bram menyalakan korek, menyalakan kembali rokoknya, lalu menghela napas panjang. "Anak lo sakit?" tanyanya. Kali ini, lebih lembut. Wanita itu hanya mengangguk pelan. Wajahnya tetap waspada. Anehnya, Bram tidak marah karena dicurigai. Justru hatinya perih, seolah ia yang sedang dihakimi oleh bayangan masa lalunya sendiri. Tanpa banyak kata, Bram membuka jaket kulitnya dan meletakkannya di bahu anak itu. Gerakan sederhana yang membuat wanita itu terkejut, bahkan hampir tak percaya. Sang preman yang dikenal kejam itu kini melakukan sesuatu yang hangat, meski wajahnya tetap keras tanpa senyum. "Jangan bikin anak lo sakit makin parah," katanya singkat. Malam itu, hujan masih turun tanpa henti, dan di bawah atap reyot warung kopi kecil, sebuah pertemuan tak terduga terjadi. Pertemuan yang kelak akan mengubah jalan hidup Bram, membuka celah kecil dalam dinding batu yang membungkus hatinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tatapan Bram bukan lagi sekadar ancaman, melainkan tatapan yang menyimpan secercah harapan. Sejak malam hujan di warung kopi itu, Bram tak bisa mengusir bayangan wanita dan anak kecil tersebut dari kepalanya. Tatapan mereka, penuh ketakutan sekaligus harapan, terus menghantui pikirannya. Baginya, itu bukan sekadar pertemuan biasa. Ada sesuatu yang retak dalam topeng kerasnya,
Sesuatu yang selama ini ia pertahankan agar dunia tak melihat sisi rapuhnya. Keesokan harinya, ia kembali duduk di gang sempit tempat biasa. Anak buahnya tertawa keras, berjudi dan minum alkohol. Tapi Bram hanya diam. Tatapannya kosong. Salah satu anak buahnya, Johnny, berani bertanya, "Bang, lo kenapa? Biasanya lo yang paling dulu ngajak ribut." Bram hanya menoleh sebentar, lalu menghembuskan asap rokok tanpa menjawab. Ia takut kelemahannya terbaca. Malam berikutnya, tanpa ia sadari, kakinya kembali melangkah ke arah warung kopi Reyot itu. Hujan memang sudah reda, tapi hatinya masih basah oleh kenangan. Dan benar saja, wanita itu ada di sana, duduk sembari mengipasi anaknya yang demam. Bram berhenti sejenak, berdiri di kejauhan, hanya mengamati. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin membantu, tapi gengsi dan topeng preman membuat langkahnya tertahan. "Lo lagi ngapain di situ, Bang?" Suara salah satu preman lawan tiba-tiba muncul dari balik gang. Mereka mengintai, mencium celah kelemahan yang jarang terlihat pada Bram. Tatapan Bram seketika berubah, dingin dan tajam kembali, menutupi kegugupannya. "Urusan gue, jangan ikut campur," katanya datar. Tapi jauh di dalam hatinya, ia sadar, kalau orang tahu kelemahannya, posisinya sebagai preman bisa runtuh. Bram akhirnya nekat masuk ke warung. Ia meletakkan sekantong obat dan sebotol susu di meja tanpa banyak kata. Wanita itu terkejut, memandangnya bingung. "Kenapa? Bantu saya." Suaranya gemetar. Bram tidak langsung menjawab, hanya duduk di kursi kayu, menatap anak kecil itu yang sedang tidur dengan wajah pucat. "Anak kecil nggak salah apa-apa," ujarnya singkat, seakan kalimat itu datang dari lubuk hati terdalamnya. Wanita itu menatapnya lama, seolah mencoba membaca siapa Bram sebenarnya. Dari dekat, ia tak hanya melihat preman berhati dingin, melainkan seorang lelaki yang sedang menahan badai di dalam dirinya. Namun bagi Bram, tatapan itu justru membuat hatinya semakin bergetar. Ia takut dirinya terbaca, takut kelemahannya diketahui. Malam itu, Bram meninggalkan warung tanpa menoleh lagi. Tapi langkahnya berat, seakan setiap langkah mencabut paksa lapisan demi lapisan topeng yang selama ini ia kenakan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bingung, apakah ia masih ingin terus menjadi preman yang ditakuti, atau lelaki biasa yang hanya ingin melindungi seseorang. Di balik wajah keras dan tatapan tajam yang semua orang kenal, kini mulai muncul retakan. Retakan kecil yang mungkin terlihat sepele, tapi cukup untuk membuat benteng batu di hatinya perlahan runtuh. Bram tahu, ia sedang berada di ambang perubahan, dan pertemuan dengan wanita serta anak kecil itu bukanlah kebetulan. Itu adalah awal dari takdir baru yang belum pernah ia bayangkan. Kabar tentang Bram yang terlihat lembek di warung kopi bersama seorang wanita mulai menyebar cepat di kalangan jalanan. Bagi sebagian orang, itu hanya gosip murahan. Tapi bagi musuh-musuhnya, itu adalah kesempatan emas untuk menjatuhkan sosok yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Malam itu, sekelompok preman dari geng lawan mulai bergerak, membawa dendam lama sekaligus niat untuk menguji apakah benar sang singa jalanan telah kehilangan taringnya. Bram duduk sendiri di bangku kayu dekat gudang tua, matanya menatap kosong ke arah jalan. Rokok di tangannya habis terbakar hingga menyisakan abu panjang, tapi ia tidak peduli. Pikirannya masih tertinggal pada anak kecil yang demam, pada wanita yang memandangnya dengan tatapan bingung, tatapan yang membuat hatinya goyah. Namun lamunannya terputus saat suara langkah kaki kasar bergema mendekat. "Bram!" teriak seorang lelaki bertubuh besar, pemimpin geng lawan yang dulu pernah hampir tewas di tangannya. Kini, dengan penuh percaya diri, ia datang bersama belasan orang bersenjata. "Gue denger lo udah nggak seganas dulu. Jadi preman kok malah jadi perawat," ejeknya sambil tertawa keras. Anak buah Bram yang ada di sekitar langsung berdiri, panik dan siap bertarung. Tapi Bram mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk diam. Tatapannya kembali tajam, kali ini tanpa ragu. Meskipun hatinya sedang dilanda konflik batin, satu hal yang ia tahu, di jalanan, kelemahan sekecil apapun adalah undangan untuk dibinasakan. Pertarungan pun tak terelakkan. Batu beterbangan, pisau berkilat di bawah sinar lampu jalan yang redup.
Suara teriakan bercampur dengan dentuman pukulan keras. Bram maju paling depan. Tubuhnya bagai tembok baja. Setiap lawan yang mendekat ia hajar habis-habisan. Meski dalam hatinya ada bagian kecil yang muak dengan semua kekerasan ini. Darah menetes dari pelipisnya. Tapi Bram tidak goyah. Justru amarah yang selama ini ia pendam meledak malam itu. Bukan hanya amarah pada geng lawan. Tapi juga pada dirinya sendiri. Amarah karena masa lalunya. Karena kelemahan yang selalu ia sembunyikan. Dan karena takdir yang menyeretnya ke jalan gelap ini. Setiap pukulan seakan menjadi pelepasan rasa sakit yang selama ini menjerat hatinya. Namun, di tengah hiruk-pikuk pertarungan, Bram sempat melihat sosok wanita itu berdiri jauh di ujung jalan, memeluk anak kecilnya dengan ketakutan. Tatapan mereka bertemu sesaat, mata wanita itu memandang dengan cemas, bukan hanya karena kekerasan yang terjadi, tapi karena ia melihat Bram terluka parah. Untuk pertama kalinya, Bram merasa tatapannya terbaca. Ia bukan monster, melainkan manusia yang tersesat. Malam itu berakhir dengan geng lawan porak-poranda, tapi kemenangan itu tidak membuat Bram merasa gagah. Tubuhnya penuh luka, dan hatinya semakin hancur. Api pertarungan memang ia menangkan, tapi dalam dirinya justru terbakar dilema yang lebih besar. Ia mulai sadar, dunia yang ia jalani tak akan pernah membawa ketenangan. Dan tatapan wanita itu kini menjadi bayangan baru yang semakin sulit ia abaikan. Malam setelah pertarungan, Bram berjalan terseok dengan tubuh penuh luka. Darah menetes dari pelipisnya, sementara tangan kanannya masih bergetar akibat memukul terlalu keras. Ia memasuki gang sempit yang gelap, mencari udara. Tapi yang ia temukan hanyalah bayangan dirinya sendiri yang semakin asing. Tatapan matanya di kaca jendela toko tua tampak kosong. Seolah menanyakan, sampai kapan lo mau hidup kayak gini, Bram? Ia teringat tatapan wanita itu di ujung jalan, tatapan yang tidak bisa ia lupakan. Bukan tatapan takut seperti kebanyakan orang, melainkan tatapan iba, seakan wanita itu melihat luka yang selama ini ia sembunyikan. Bram menghela napas panjang, mencoba mengusir perasaan itu. Namun semakin ia mencoba, semakin kuat rasa itu menjeratnya. Keesokan paginya, Bram kembali ke warung kopi Reyot itu. Wanita itu masih di sana. Kini sedang menyiapkan bubur untuk anak kecilnya yang mulai pulih. Bram berdiri kikuk di depan pintu. Tidak tahu harus berkata apa. Lo lagi, kata wanita itu. Kali ini dengan nada lebih tenang. Bram hanya tersenyum tipis. Senyum yang jarang sekali ia tunjukkan. Gue cuma mau tahu, anak lo udah mendingan apa belum? Ujar Bram dengan suara berat. Wanita itu terdiam, menatapnya dalam. Ada keheningan yang aneh, seakan dunia jalanan yang keras seketika menghilang di sekitar mereka. Bram merasa seperti anak kecil lagi, gugup, rapuh, dan tidak tahu harus menutupi apa. Namun kebahagiaan singkat itu hancur ketika salah satu anak buahnya datang terburu-buru. Bang, geng lawan gak terima. Mereka kumpulin orang buat balas dendam. Katanya malam ini mereka nyerbu markas kita. Bram terdiam. Rahangnya mengeras. Hatinya bimbang. Apakah ia harus terus berada di lingkaran kekerasan ini? Atau mencoba keluar demi kehidupan baru? Wanita itu menatap Bram dengan cemas. Lo nggak capek? Hidup terus begini. Anak lo nanti mau lihat lo kayak gini juga. Kalimat itu menusuk hati Bram dalam-dalam. Ia memang tidak punya anak. Tapi ucapan itu membuatnya membayangkan. Bagaimana jika adiknya dulu masih ada? Melihat dirinya kini menjadi preman yang kejam. Bram berdiri, menatap langit yang mendung. Hatinya berperang hebat. Di satu sisi, ia adalah pemimpin geng yang harus menjaga wibawa dan tidak boleh terlihat lemah. Di sisi lain, ada rasa asing yang mulai tumbuh, keinginan untuk berhenti, untuk mencari arti hidup yang lebih dari sekadar darah dan perkelahian. Untuk pertama kalinya, ia merasa berada di persimpangan yang nyata. Malam itu, Bram tahu bahwa ia harus memilih, tetap menjadi preman yang ditakuti, atau mencoba berubah demi secercah harapan baru. Jalan di depannya bercabang, dan apapun yang ia pilih, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tatapannya menajam, bukan pada musuh, melainkan pada dirinya sendiri. Jalan dua pilihan itu kini menunggu jawaban. Malam itu turun dengan khawatir darah dan air dingin yang menusuk.
Bram berdiri di depan markas Riot-nya, ditemani beberapa anak buah yang setia. Wajah mereka tegang, karena kabar sudah jelas, geng lawan akan datang dengan jumlah lebih banyak, membawa dendam yang membara. Bram menyalakan rokok, hisapannya dalam, seakan itu bisa menenangkan badai di dadanya. Namun di balik kesiapannya, pikirannya terus kembali pada wanita dan anak kecil itu. Ia tahu, jika pertempuran besar pecah malam ini, darah akan tumpah. Dan jika mereka terseret dalam lingkaran ini, Bram tidak akan pernah memaafkan dirinya. Ada suara halus dalam hatinya yang terus berbisik, "Cukup, Bram. Jangan sampai ada korban lagi." Teriakan keras memecah malam. Puluhan orang dari geng lawan datang membawa senjata tajam. Wajah mereka penuh amarah. Bram melangkah maju, berdiri paling depan. Tatapannya kembali tajam dan dingin. "Kalau lo semua mau nyari gue ada di sini. Jangan bawa-bawa orang lain." Suaranya menggelegar, menantang sekaligus melindungi. Pertarungan pecah, suara benturan besi, teriakan kesakitan, dan derap langkah kacau memenuhi udara. Bram bertarung seperti singa yang terluka. Setiap pukulannya mematikan, setiap gerakannya penuh dendam. Tapi tubuhnya mulai melemah. Luka-luka lama masih membekas. Darah segar menetes dari lengannya. Namun ia tetap berdiri, menolak tumbang. Di tengah hiruk-pikuk itu, Bram sempat melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sesaat. Wanita itu muncul, berlari mencari anaknya yang tak sengaja mengikuti hingga dekat lokasi. "Bodoh, kenapa lo ke sini?" teriak Bram, panik. Seketika, musuh-musuhnya mengalihkan perhatian, mengincar wanita itu sebagai titik lemah Bram. Tanpa pikir panjang, Bram menerjang, menahan serangan yang seharusnya menghantam wanita itu. Sebilah pisau menancap di sisi tubuhnya. Darah mengucur deras. Wanita itu menjerit, memeluk anaknya erat-erat. Bram terhuyung, tapi matanya tetap menatap musuh-musuhnya dengan api yang berkobar. "Kalau mau habisi gue. Jangan sentuh mereka," teriaknya penuh amarah dan kepasrahan. Anak buah Bram akhirnya datang membantu, memukul mundur lawan-lawan yang tersisa. Pertarungan berakhir dengan kekacauan. Namun harga yang harus dibayar sangat mahal. Bram jatuh berlutut, tubuhnya bersimbah darah, napasnya tersengal. Wanita itu mendekat, air matanya jatuh deras. Ia menekan luka Bram dengan tangannya yang gemetar. "Kenapa lo ngelakuin ini? Buat gue sama anak gue." Suaranya pecah. Bram menatapnya dengan senyum samar, senyum yang jarang sekali ia tunjukkan. "Karena gue udah terlalu banyak gagal lindungin orang yang gue sayang," katanya lirih. Air matanya bercampur dengan darah di wajahnya. Malam itu, di jalanan yang dingin dan kejam, darah dan air mata menyatu, menjadi saksi bisu dari pengorbanan seorang preman yang akhirnya menunjukkan sisi paling manusiawinya. Hujan kembali turun malam itu, membasahi jalanan yang masih menyisakan jejak pertarungan. Bram terbaring di kursi kayu reyot dalam warung kopi, tubuhnya dibalut perban seadanya. Napasnya berat, tapi matanya tetap hidup. Ia menatap keluar, melihat butiran hujan jatuh satu persatu. Tatapan itu tidak lagi sama. Ada kelelahan, ada luka, tapi juga ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan. Wanita itu duduk di sampingnya, masih menggenggam tangan Bram yang dingin. Anak kecilnya tertidur di pangkuannya. Wajahnya tenang meski masih pucat. Bram melirik sekilas, lalu menutup mata. Dalam benaknya, ia melihat bayangan adiknya lagi, tersenyum, seperti mengucapkan terima kasih. Untuk pertama kalinya, ia merasa luka masa lalu sedikit terobati. Anak buah Bram datang silih berganti, bingung melihat pemimpin mereka yang biasanya keras kini tampak rapuh. Beberapa dari mereka menangis diam-diam, tak percaya bahwa sang singa jalanan bisa terluka demi orang lain. Mereka tahu, malam itu Bram bukan sekadar bertarung melawan geng lawan, tapi juga melawan dirinya sendiri. "Bang, lo mau sampai kapan hidup kayak gini?" tanya salah satu anak buahnya lirih. Bram membuka mata, menatap mereka dengan sorot yang berbeda. Tidak lagi tajam penuh ancaman, tapi lebih dalam, sorot yang memancarkan rasa lelah sekaligus tekad baru. "Mungkin udah waktunya gue berhenti jadi preman," jawabnya dengan suara serak. Keheningan menyelimuti ruangan kecil itu.
Kata-kata Bram bagaikan kilat yang menyambar. Mereka tahu, jika Bram berhenti, nama besar yang selama ini jadi benteng mereka akan runtuh. Tapi di sisi lain, mereka juga sadar, Bram sudah terlalu lama menanggung beban yang tak pernah mereka pahami. Wanita itu menunduk. Air matanya jatuh membasahi punggung tangan Bram. Kalau lo beneran berhenti, dunia masih punya harapan buat lo. Jangan biarin tatapan lo cuma jadi ancaman orang. Biarkan jadi cahaya buat yang butuh perlindungan, katanya dengan suara bergetar. Bram menoleh, menatapnya lama. Kata-kata itu menembus dinding terakhir yang selama ini ia bangun. Malam kian larut, dan Bram akhirnya bisa tidur tenang. Di dalam mimpinya, ia tidak lagi melihat darah, perkelahian, atau teriakan. Yang ia lihat hanyalah jalan panjang dengan cahaya samar di ujungnya. Ia berjalan menuju cahaya itu, perlahan tapi pasti. Untuk pertama kalinya, Bram merasa bebas dari bayang-bayang yang menghantuinya selama ini. Dan begitulah, di balik tatapan sang preman yang dulu ditakuti banyak orang, ternyata tersimpan kisah panjang tentang luka, kehilangan, dan penebusan. Dunia mungkin hanya mengenal Bram sebagai raja jalanan, tapi mereka tidak pernah tahu bahwa di balik matanya yang tajam, ada seorang manusia yang rapuh, yang akhirnya menemukan arti hidup di tengah darah dan air mata. Tatapan itu kini bukan lagi ancaman, melainkan kisah tentang sebuah perubahan.